Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Damarjati dengan NIM 20231020 dari kelas PSOA. Kali ini saya akan mengerjakan laporan praktikum keempat. Jadi instruksi pertamanya di sini yaitu buat file bernama studi kasus satu file dapat dibaca dan dieksekusi oleh pemilik dan grup dan pengguna lain tidak bisa mengaksesnya sama sekali dan hanya bisa diubah oleh pemiliknya. Untuk itu kita buat dulu filenya, kita bisa menggunakan touch. Lalu kita kasih nama studi kasus satu underscore file. Lalu kita bisa menggunakan chmod 750 terhadap studi kasus 1 underscore file. Lalu kita apply. Lalu kita bisa lihat dengan ls-l. Di sini terlihat studi kasus 1 file, rwx dan rx, yang dimana itu artinya rwx pengguna bisa mengakses semuanya, dan rx untuk grup dia hanya bisa membaca dan mengeksekusi, sedangkan yang lainnya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap file tersebut. Selanjutnya kita disuruh membuat direktori bernama studi kasus dir. Jadi untuk membuat itu kita bisa mkdir studi kasus dir. Direktori yang dibuat harus memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi untuk pemiliknya, dan hanya izin baca dan eksekusi untuk grup dan pengguna lain. Jadi sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan chmod, tapi kali ini kita 755 untuk studi kasus underscore dir. Jadi lalu kita tinggal ls-l lagi, kita lihat di sini terlihat studi kasus dir, bisa terlihat di bawahnya studi kasus 1 underscore file bahwa pengguna memiliki akses ke semuanya, sedangkan grup dan pengguna lainnya hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Lalu instruksi selanjutnya buat direktori baru dengan nama studi kasus 2 dan buat 3 file di dalamnya, yaitu file 1, 2, dan 3. Jadi pertama kita buat direktorinya dulu dengan mkdir studi kasus 2. Lalu kita masuk ke dalam direktori tersebut dengan cd studi kasus 2. Setelah di dalamnya kita bisa pakai touch lagi untuk membuat file-filenya. Kita bikin file 1, file 2, file 2, file 3. Ini jangan dikasih spasi. Oke, habis itu kita mencet ls. Bisa terlihat file 1 dan 2 dan 3 telah diciptakan. Ubah izin akses direktori tersebut agar dapat dibaca dan dieksekusi oleh pemilik dan grup. Pengguna lain tidak bisa mengaksesnya sama sekali dan hanya bisa diubah oleh pemiliknya. Jadi sama seperti yang tadi, bedanya di sini. Oh, dibaca dan eksekusi. Jadi apa tadi? Di mana tadi? Jadi di sini kita bisa menggunakan seperti tadi. Untuk direktori kita bisa pakai chmod 550 untuk direktori studi kasus 2. Lalu kita ls-l. Di sini terlihat studi kasus 2 di situ, rx dan rx untuk pengguna dan grup. Jadi selanjutnya kita akan mengubah izin filenya yang sudah diciptakan tadi agar hanya dapat dibaca oleh pemilik dan grup, dan hanya dapat ditulis oleh oleh pemilik file. Jadi di sini kita akan menggunakan chmod 640, beda dari sebelumnya karena ini adalah file. Nah, untuknya tinggal seperti touch tadi, file 1, file 2, dan file 3. Ini jangan dikasih spasi, file 3. Maka tinggal kita ls-l. Terlihat di sini sesuai instruksi pemilik dan grup dapat membaca, tetapi hanya pemilik doang yang bisa mengeditnya, sedangkan orang-orang lain nol. Oke, perintah selanjutnya disuruh membuat scheduling menyampaikan tanggal dan pesan untuk ayo bangun setiap 5 menit pada jam 5 pagi. Dan nomor 4 itu buatlah report untuk mengatur otomatis dalam direktori studi kasus 2. Jadi di sini pertama saya membuat file alarm.sh dulu yang sudah saya buat. Ini file alarm.sh adalah merupakan file bash yang akan menjalankan perintah echo. Dia akan ngeprint $date yang ini akan menampilkan tanggalnya. Lalu setelah dia menampilkan tanggalnya, dia akan menampilkan pesan ayo underscore bangun tanda seru. Ini kita save dengan wq, masuk dulu ke dalam
direktori studi kasus 2. Lalu di sini saya telah membuat file report.log. Jika belum ada, kita bisa membuatnya dengan touch report. Di sini saya report test.log. Ini untuk mencontohkan saja yang sudah saya buat filenya. Oke, jangan lupa tambahkan sudo, lalu kita masukkan ini. Nah, setelah kita ciptakan file reportnya, kita bisa mengganti izin dari report test log tersebut agar nanti crontab-nya dapat menuliskan dapat menuliskan pesannya ke dalam report.log-nya atau report_test_log-nya. Caranya bisa dengan sudo chmod +x +w untuk write. Tapi kalau di sini saya pakai 777 aja biar cepat. 777 ke dalam report_test.log. Nah, bisa dilihat di sini dua-duanya reportnya memiliki file yang sama, memiliki izin yang sama. Setelah itu kita bisa balik dan kita sekarang bisa membuka crontab. Crontabnya kita bisa gunakan crontab -e. Di sini crontabnya sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi di dalam crontab ini ada 5 bintang atau 5 angka ya. Di sini saya ulang saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 bintang. Bintang pertama itu menandakan menit. Bintang pertama menandakan menit, bintang kedua menandakan jam, setelahnya itu adalah menandakan tanggal, habis itu bulan, dan setelahnya dia menandakan hari dalam 1 minggu. Kemudian di sampingnya ini adalah home dim pln alarm sh. Ini adalah jalur ke file alarm sh dengan lebih dari ke home dim pln direktori studi kasus 2 ke report log, yang dimana dia akan mengeprint pesan dari alarm. Dia akan menjalankan alarm.sh dan hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam log report.log. Tapi di sini kita akan ganti ke yang tadi, yaitu report.test.log, dan di sini kita akan masukkan tanggal sekarang, karena seingat saya kemarin kakaknya mintanya tanggal sekarang ya, bukan tanggal yang di Teams. Itu 5. Untuk instruksi ketiga itu setiap 5 menit itu adalah asterisk strip 5 jam 5 pagi dan bintang. Ini menandakan dia akan perintah ini akan jalan pada jam 5 pagi setiap 5 menit. Oke, sekarang saya masukkan tanggal saya yang sekarang ya. Itu di atas bisa terlihat 14/17, maka saya masukkan saja 14/19 ya. 19, 14. Sekarang tanggal 5. Sekarang bulan Juli, bulan ke-7. Lalu sekarang hari Jumat, hari ke-5 dalam 1 minggu. Nah, setelah ini selesai, kita escape saja dan wiki. Oke, sambil menunggu dia berjalan ke 14/19, kita jalankan dulu alarm.sh-nya untuk menunjukkan apa hasilnya nanti outputnya. Nah, setelah kita jalankan .alarm.sh, berikut terlihat hasilnya, yaitu Friday, Juli 5. Ini menampilkan date-nya dengan di sampingnya ayo bangun. Dan setelah itu terakhir kita bisa melihat reportnya, report log yang ada di dalam studi kasus 2 direktori. Kita tunggu saja. Oke, jam sudah menunjukkan dia 14:19, maka untuk mengetes reportnya itu kita bisa menggunakan tile untuk melihat report tulisan yang di dalam report_test.log. Maka bisa terlihat di sini telah di-print pesan alarm.sh yang tadi ke dalam report_test.log. Jadi begitu caranya untuk menggunakan crontab. Dan sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.